Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Kesi Syanipar dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kekerasan dan budaya kasih. Nah, sebelumnya kekerasan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama itu kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk ke dalam kategori sosial tertentu. Contoh konkretnya, di tengah-tengah kita sering terjadi sikap pengucilan, diskriminasi terhadap sekelompok orang agar hal yang mereka dapat terdapat pada kita. Yang kedua adalah kekerasan kultural, yaitu legitimasi atau kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya. Sikap dari kekerasan kultural ini ialah terjadinya pelecehan, penghancuran budaya lokal atau minoritas, atau cap kultural, budaya tertentu merasa lebih istimewa daripada budaya lain. Misalnya kita sering atau pernah dalam pergaulan kita membuli orang karena kulturnya. Apakah karena logat bicaranya yang aneh atau logat bicaranya yang berbeda dari kita yang biasa. Yang ketiga adalah kekerasan etnis. Kekerasan etnis adalah kekerasan atau suatu bentuk kekerasan politik yang jelas-jelas dimotivasi oleh kebencian etnis dan konflik etnis. Contoh konkret yang sering kita temui adalah terjadinya pengusiran etnis atau pembersihan etnis tertentu. Misalnya, seperti suku Anak yang ada di Sumatera yang kian tergeser karena hutan mereka beralih ke tanah orang lain tanpa persetujuan mereka. Dan pada akhirnya tanah tersebut dijadikan sebagai kebun kelapa sawit. Yang keempat ialah kekerasan keagamaan. Kekerasan keagamaan sendiri ialah adanya fanatisme yang berlebihan menjadikan kekerasan terjadi antar umat beragama, hingga pada akhirnya menekankan fundamentalisme atau memaksakan ajaran agamanya kepada semua orang. Juga eksklusivisme atau merasa dirinya paling istimewa dan menolak perbedaan. Contoh yang sering kita temui sekarang seperti contohnya adalah pura di Lumajang yang dirusak oleh orang tak dikenal. Dan yang paling sering adalah penyerangan terhadap ulama di Lamongan. Yang kelima ialah kekerasan gender. Kekerasan gender atau diskriminasi dan pengabaian hak perempuan, laki-laki yang sangat berkuasa dan mengatur semuanya. Semua peperangan atau laki-laki yang paling dikorbankan adalah perempuan, terutama memiliki anak yang harus diurus. Contoh yang sering kita temui sekarang ialah pelecehan seksual, seperti menyentuh tanpa izin, siul-siul saat ada yang berjalan, candaan seksual, mengirim foto tanpa diminta, memaksa berkomunikasi, dan tidak menerima tolakan. Eksploitasi seksual, seperti tindakan mengiming-imingi untuk memenuhi kepuasan seksualnya. Yang keenam adalah kekerasan dan eksploitasi anak. Kekerasan dan eksploitasi anak ini seperti mempekerjakan anak usia sekolah bukan karena dorongan sendiri tapi karena dipaksa oleh orang tua. Maka tidak mengherankan lagi apabila masih ada dari kita ditemukan anak-anak yang dipakai orang tuanya sendiri untuk menjadi pengamen di pinggir jalan dan pengemis. Oleh sebab itu, gereja tidak pernah memandang kekerasan sebagai jalan hidup manusia. Kekerasan itu tidak pernah sesuai dengan sikap kasih. Sebab sikap kasih adalah bersedia berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Sedangkan budaya kekerasan justru mengorbankan orang lain untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dalam kasih ada pengampunan, membangun relasi yang harmonis. Budaya kasih itu berjuang menjalin dialog dan komunikasi. Ada penghormatan dan pengertian serta adanya pengampunan. Bukan dendam, tetapi rekonsiliasi. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.